Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kembali kita belajar tentang perkembangan teknologi di era digital. Perubahan besar yang terjadi dalam dunia disebabkan karena adanya era teknologi yang semakin canggih. Manusia dengan mudah dan bebas dapat melakukan akses terhadap informasi teknologi digital. Adapun dampak dari kebebasan tersebut ialah adanya tindakan kejahatan yang dengan mudah terrealisasi melalui game online dan dapat merusak mental generasi muda, pornografi, pelanggaran hak cipta, dan lainnya. Revolusi digital ada pada tahun 1980-an. Hal ini terlihat dengan adanya perubahan teknologi mekanik dan analog ke teknologi digital. Perkembangan teknologi ini menjadi sangat luas setelah ditemukannya komputer sebagai suatu sistem yang dirancang dan diorganisasikan secara otomatis untuk menerima dan menyimpan data input, memproses dan menghasilkan pengembangan. Dampak positif dan negatif teknologi era digital. Berikut ini ada beberapa dampak positif dari iptek bagi kita. Satu, memberikan berbagai kemudahan. Iptek mampu membantumu dalam beraktivitas khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Dua, menunjang kegiatan belajar dan menciptakan serta meningkatkan kreativitas. Ketiga, menambah pengetahuan dan wawasan. Keempat, mempercepat proses yang lama saat mengirim atau menerima berita. Kelima, memudahkan penyebaran atau meluasnya berbagai informasi. Selain dampak positif, iptek juga dapat berdampak negatif khususnya bagi pendidikan moral dan spiritual. Dampak negatif tersebut antara lain: satu, menjadi malas ke gereja, malas berdoa atau membaca Alkitab sehingga tidak peduli kepada Tuhan akibat kecanduan teknologi internet. Dua, menjadi malas belajar dan kecanduan bermain alat elektronik seperti telepon genggam. Tiga, menjadi individualistis dan eksklusif. Empat, terjadinya kemerosotan moral atau pelanggaran asusila. Yang kelima, melakukan tindakan kriminal. Yang keenam, memboroskan uang untuk hal yang tidak perlu. Tantangan di era digital. Dalam perkembangannya, dunia digital tidak hanya menawarkan peluang dan manfaat bagi orang banyak, melainkan juga memberikan suatu tantangan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Penggunaan teknologi memudahkan seluruh kehidupan manusia dan membuat manusia bergantung pada teknologi tersebut. Kalian patut bersyukur dengan semua perkembangan teknologi yang ada. Namun kita harus mampu mengontrol serta mengendalikannya. Apabila sudah berlebihan dalam menggunakan teknologi, maka kita sendiri yang akan dirugikan. Mari kita baca Alkitab, Amsal 1 ayatnya yang kelima. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan kita. Kitab Amsal hendak mengajarkan kita menjadi bijak dan memiliki pengertian. Oleh karena itu, kita perlu banyak mendengar serta menambah ilmu dan menunjukkan bahwa iptek dapat digunakan untuk menyenangkan hati Tuhan serta memperluas pengetahuan dengan disertai sikap takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7.
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa penggunaan iptek haruslah diawali dengan sikap rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menaruh hormat yang setinggi-tingginya seperti yang sudah dikatakan dalam ayat Alkitab sebelumnya. Kita perlu membawa wawasan tentang iptek, namun semuanya dapat diterima apabila disertai sikap takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, maka orang bijak akan terhindar dari penyalahgunaan iptek. Laju perkembangan teknologi pada era digital begitu hebat sehingga membuat perubahan besar terhadap dunia. Banyak manfaat yang dapat diterima dalam kehidupan seiring dengan adanya teknologi pada era digital ini. Tidak dapat dipungkirin bahwa dalam sikap pemanfaatan, setiap pemanfaatannya memiliki tantangan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, marilah kita menguasai, mengendalikan dan memanfaatkan teknologi dengan baik agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya dalam seluruh aspek kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.